Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan bagian komputer dan fungsinya. Pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif em, berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Yang pertama, casing komputer. Fungsi dari casing yaitu untuk melindungi komponen komputer dari debu panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja dan melindungi dari benturan-benturan fisik. Casing juga berfungsi sebagai pelindung prosesor motherboard, DVD RW, drive DVD ROM, dan hard disk. Selanjutnya adalah power supply. Fungsi power supply pada komputer adalah sebagai hardware yang yang memberikan atau penyuplaian atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang searah. Selanjutnya adalah motherboard. Fungsi motherboard adalah sebagai meja dalam menampung komponen di komputer. Motherboard juga berfungsi sebagai pengatur kode basic, yaitu input, output, sistem atau BIOS di chip read only memory. Ini adalah CPU atau processor. Seperti tersebutkan, CPU bisa dianggap sebagai otak dari komputer. CPU akan melakukan semua jenis operasi pemrosesan data dan mengontrol pengoperasian semua bagian komputer. Selanjutnya adalah chipset. Chipset komputer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data pada komputer. Chipset video card berfungsi untuk mengontrol rendering grafik 3 dimensi dan output berupa gambar pada monitor. Sedangkan chipset pada motherboard berfungsi untuk mengontrol input dan output atau dipanggil dengan masukan dan keluaran yang mendasarkan pada komputer. Selanjutnya adalah RAM atau memori. Fungsi utama RAM adalah untuk sementara menghemat ruang. RAM juga disebut penyimpanan acak dalam bahasa Indonesia, untuk sementara menyimpan memori suatu aplikasi atau program yang berjalan. Ini kemudian memberikan informasi yang disimpan dalam RAM dan kemudian diteruskan ke CPU untuk diproses. Fungsi CPU ini memproses informasi dari aplikasi yang disimpan dalam RAM. Selanjutnya adalah kartu grafis. Kartu grafis atau graphics card adalah untuk memproses gambar dan kemudian menyampilkan melalui monitor. Kartu grafis yang bagus akan memberi kualitas grafis yang bagus pula. Kartu grafis mengambil informasi dari CPU atau Central Processing Unit, mengubah ke bentuk gambar dan kemudian mengirimkan gambar ke monitor. Selanjutnya adalah ROM. ROM adalah sebagai meja penyimpanan atau firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware seperti ROM BIOS, di mana BIOS atau Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat di meja penyimpanan lainnya lebih dahulu, seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Ini adalah baterai CMOS. Fungsi CMOS battery atau CMOS berfungsi untuk mengatur waktu yang ada di sebuah PC. Baterai bertegangan dari 4,5 sampai 6 volt
Ini memberi tegangan untuk chip CMOS dan chip real-time clock computer non-aktif. Selanjutnya adalah bus. Bus ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti eksternal, graphic card, dan sound card ke motherboard. Ini adalah sound card. Sound card digunakan oleh programmer untuk membuat suara yang khas pada sebuah program komputer, seperti suara pada gym. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, sound card menjadi perangkat keras yang dibutuhkan oleh setiap komputer. Selanjutnya adalah hard disk atau HDD, kalau dalam bahasa Indonesia adalah HDD, ada juga SSD atau SSD. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data secara permanen di dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang bisa dibaca dan ditulis. Hard disk menjadi media penyimpanan utama dalam komputer dan terpasang di dalam berbagai perangkat elektronik. Fungsi hard disk berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara. Selanjutnya adalah optical drive. Fungsi optical drive bertugas untuk membaca dan menulis data ke dalam media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Optical drive juga berguna untuk memutar media optik seperti CD audio dan DVD video. Pada komputer, optical drive biasanya terletak di samping atau di bawah unit Central Processing CPU. Selanjutnya adalah keyboard. Fungsi keyboard, sudah pernah mendengar kata keyboard? Pernah dong. Keyboard adalah salah satu komponen di komputer. Bila tidak ada keyboard, pengguna komputer akan sedikit kesulitan ketika ingin mengetik. Keyboard biasanya memang dipakai untuk mengetik karena bagian-bagian keyboard memang terdiri dari huruf, angka, simbol, dan lainnya. Ini adalah mouse. Mouse sebagai perangkat input sudah banyak mengalami perubahan baik dalam desain maupun fungsi mouse sendiri. Ini adalah monitor. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan data berupa grafis, teks, atau video yang berasal dari berbagai sumber, program, software, atau memori komputer. Monitor memiliki resolusi tertentu untuk menampilkan gambar dengan kualitas warna yang beragam. Monitor juga menciptakan interaksi dua arah antara manusia dan komputer. Sekian dari saya, terima kasih.